Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wafiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair ba'du. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa jami'i awliya illahi wa asfiya illa khusan ila masyayikhina kiram Syekhina Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki wa Syekhina Syekh Kyai Haji Mahfuz Asir An-Nadawi Al-Batawi khususan ila Syekhina Kyai Haji Abdul Halim Al-Qarni Al-Bughuri khususan ila muallifi hadal kitab Syekh Ad-Doktor Muhammad Zuhaili khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan subuh berbahagia hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, dan yang paling utama adalah nikmat iman, taqwa dan juga istiqamah. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat tersebut selalu dilanggengkan, diabadikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa mendapatkan ridho dari Allah dan juga masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh Bapak, kertas yang sekarang ada di tangan hadirin ini kertas sebenarnya kitab nih. Ini tuh sebenarnya asli teksnya bahasa Arab. Ini kitabnya nih segede gini. Nih segede kitabnya. Tapi nggak mungkin difotokopi. Jadi kita dengan beberapa alumni bikin ringkasan gitu. Ringkasan ini dikaji di beberapa masjid, di beberapa surau, di beberapa majelis gitu. Tenang aja Bapak, ini tuh aslinya kitab. Nih kitabnya namanya Al-Mu'tamad ala Fiqhi Al-Imam Syafi'i, karya Ad-Doktor Muhammad Zuhaili, orang Syria. Beliau ini kalau nggak salah adiknya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, udah meninggal. Kalau abangnya udah meninggal. Nah nih karya adiknya nih. Ini isinya kitab-kitab tentang pendapat paling kuat. Jadi nggak bisa dibantah dah. Pendapat paling tinggi di dalam madzhab Syafi'i. Dalam bahasa atau dalam istilah usul fiqh namanya qaul mu'tamad. Qaul yang memang udah bisa dijadikan pegangan. Jadi Bapak nggak usah ragu lagi. Insya Allah yang dalam kitab ini lalu diterjemahkan ke kertas ini itu nggak beda, sama pokoknya. Jadi referensinya ada dua. Ada kitab namanya Al-Mughni Al-Muhtaj, itu karya Al-Imam Asy-Syirbini, dengan kitab Al-Fiqhul Manhaj. Nah, Dr. Mustafa Al-Khan, Dr. Mustafa Daib Al-Bugha dengan Syekh Al-Sirbaji, itu semuanya adalah dosen masyayikh yang ada di Syria. Jadi nggak usah diragukan lagi, semuanya ini adalah orang-orang yang pakar di bidang fikih. Jadi udah biangnya fikih lah untuk saat ini Pak, untuk saat ini yang masih ada beberapa orang masih hidup. Oke, kita lanjut Bapak. Hari ini kita mau bahas tentang kurban. Jadi kurban itu bukan bahasa Indonesia, kurban itu bahasa Arab. Diambil dari kata-kata koruba yakrubu kurban. Ada satu masdar lagi kurbanan, artinya dekat.
Kenapa kurban disebut dekat? Karena kurban itu sarana untuk mendekatkan diri hamba kepada Allah. Disebutnya kurban. Tapi kalau disebut nyembelih, sembelihan, itu bahasa Arabnya udhiyah. Apa namanya? Udhiyah. Kalau menyembelih selain hewan-hewan di bulan Idul Adha namanya zabihah. Bahasa Arab gitu tuh. Pada artinya nyembelih juga. Tapi tergantung sikon, situasi dan kondisi. Jangan diterusin, sikon aja. Situasi dan kondisi. Maksudnya apa? Ketika kondisinya di hari raya Idul Adha dengan hari tasyrik 3 hari setelahnya disebutnya adalah udhiyah. Tapi kalau di luar area itu dan yang dipotong bukan hewan-hewan yang dikhususkan dipotong di hari raya Idul Adha, bahasa Arab bukan udhiyah lagi, tapi namanya zabihah. Kayak misalkan beberapa hari ini motong ayam umpama buat sarapan pagi. Motong ayam. Nah, bahasa Arabnya zabihah, bukan udhiyah. Nah, di sini kata ulama, udhiyah itu adalah nama yang diambil dari kata-kata ad-duha, ismun mushtaqun minad duha. Nama yang diambil dari waktu duha. Kenapa disebut udhiyah? Karena proses motong kambingnya ini sebenarnya udah dekat-dekat waktu duha. Makanya kalau bapak umpama ada yang motong nih, takut nggak kebagian kambing, motongnya sebelum sholat Idul Adha, udah motong aja belum sholat. Atau motongnya waktu setelah sholat subuh umpama, karena takut kehabisan daging. Maka kata ulama nggak sah karena belum masuk waktu duha dan karena belum mencukupi syaratnya. Syaratnya apa? Fasholli lirabbika wanhar. Kalau mau motong itu sholat dulu 2 rakaat karena Tuhanmu, baru motong, baru nyembelih. Nah gitu tuh. Jadi kalau ada orang yang umpama, ada sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang nyembelih kambing tapi dia nggak sholat, sebagian ulama mengatakan tidak sah, sebagian lagi mengatakan sah. Tapi pendapat yang paling muktamad, sholat dulu baru prosesi penyembelihan hewan kurban. Oke. Kemudian ada mengatakan juga udhiyah itu artinya adalah diambil dari kata-kata Idul Adha. Disebut Idul Adha karena saat itu ada prosesi memotong hewan kurban. Makanya disebutnya adalah udhiyah. Dan Idul Adha ini disebutnya hadirin hari raya yang paling besar, Idul Akbar. Kalau Idul Fitri disebutnya adalah Idul Asghar. Kalau Indonesia kebalik. Yang rame Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Fitri. Sebenarnya yang rame itu semestinya Idul Adha. Kalau di Saudi Arabia, di beberapa negara Afrika itu seperti Yaman, Libya dan sekitarnya, itu yang rame justru adalah Idul Adha, bukan Idul Fitri. Kalau kita mau Idul Fitri, lebaran sampai 7 hari. Jadi kalau bukan 7 hari belum lebaran namanya. Nah, itu kalau kita tuh. Tapi kalau di sana justru ada Idul Adha. Kenapa kok Idul Adha Ustadz disebutnya hari yang paling besar? Karena tergabung 2 ibadah paling gede. Di antaranya adalah haji. Haji ini seluruh dunia orang-orang datang ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah, berziarah ke makam Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Juga tergabung juga ibadah seperti puasa, ada puasa tarwiyahnya, ada puasa Arafahnya. Nanti juga ada prosesi yang disebut dengan Idul Adha, dengan sholat Idul Adha dan prosesi pemotongan hewan kurban. Jadi disebut Idul Akbar karena terangkum beberapa ibadah besar. Kalau puasa Idul Fitri disebutnya Idul Asghar. Kenapa Idul Asghar? Karena hanya ada puasa saja di situ. Tidak ada ibadah pengkhususan yang lain. Kewajibannya hanyalah puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi kalau Idul Adha ada prosesi rukun Islam yang ibadah paling besar, memerlukan uang yang besar, memerlukan tenaga yang besar, memerlukan kesehatan yang besar, memerlukan kesempatan yang besar.
Karena ada orang yang punya kesehatan, punya duit, punya kesempatan, tapi belum Allah izinin. Udah masuk, Ustadz kloter saya mah udah selesai pergi tahun ini, tapi nggak pergi. Mudah Allah takdirkan nggak pergi gimana? Karena masalah haji itu bukan masalah duit, bukan masalah kesehatan, tapi masalah urutan panggilan. Kalau belum dipanggil sama Allah, emang belum datang, belum bisa datang. Nah itu kita kecualikan hal-hal yang sifatnya itu adalah berkaitan sama beberapa orang yang dicurigai. Tapi kita nggak mau sebut di sini, nanti bahaya. Tadi ciduk mas ini. Oke, kemudian apa lagi? Secara syariat, udhiyah adalah ma yudhbahu minal ibili wal baqari wal ghanami wal ma'izi taqarruban ilallahi ta'ala fi yaumil aidi wa ayyamit tasyrik. Udhiyah secara istilah adalah proses memotong hewan-hewan pilihan. Di antaranya adalah unta, sapi, kambing, kambing domba, biri-biri, sama kambing Jawa. Apa kambing Jawa tuh? Kambing yang rada kurusan. Nah, niatnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah, tepatnya di hari Id dan 3 hari tasyrik setelahnya. Itu secara istilah. Dalilnya Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Yang dimaksud sini adalah nahrud duhaya ala asahi ba'da salatil Id. Jadi disebut sah penyembelihan hewan kurban kalau sudah sempurna dia sholat Idul Adhanya. Ustadz, saya langsung potong, nggak dengerin khutbah. Jadi khotib tinggal aja khotib. Semuanya anak-anak laki-lakinya, bapak-bapaknya pada pulang umpama. Langsung mau hewan kurban, kata ulama sah. Tapi lebih sempurna adalah tetap dengerin khotib sedang khutbah. Kasihan khotib udah diundang jauh-jauh, ditinggalin, kasihan. Nah yang pastinya paling bagus adalah sempurnakan dulu rutinitas Idul Adhanya dengan sholat Idul Adhanya dan juga dengan khutbahnya. Baru setelah itu langsung ganti baju, ambil golok yang paling tajam, ambil asahan yang paling bagus. Kalau perlu goloknya yang 5 juta, asahannya yang 10 juta, kambingnya 3 juta. Nggak apa-apa, kan yang potong banyak soal kambingnya. Kalau buat agama yang mahal nggak apa-apa, paham Pak? Jangan ada gengsi-gengsian. Sholat sih kayaknya BHS, umpama nih. Nggak apa-apa. Buat Allah itu yang paling mahal dikasih. Paham? Jangan nanti buat maksiat kita pakai baju yang paling mewah, tapi kalau sholat kenapa baju yang paling bentek baunya, yang paling jijik, yang paling kotor. Nggak apa-apa yang perempuan nih, teteh-teteh, eneng-eneng. Sholat umpama pakai mukena yang paling mahal umpama. Apa mereknya tuh? Robana apa Robani itu mereknya tuh. Pokoknya gitulah, terserahlah. Pilih yang 2 juta sekarang gak apa-apa. Tapi niatnya agar nanti datang ke masjid untuk memuliakan agama Allah. Jadi jangan jadi ustadz umpama. Dulu saya diajarin Mas Nurdin, jangan jadi ustadz pakaiannya seakan-akan minta-minta sama orang. Paham nih? Pakaiannya minta-minta sama orang. Dulu itu ada cerita tuh, dikit saya potong ya. Dulu ada cerita namanya Syekh Al-Imam Hasan Basri. Cerita di mana beliau ini dikata-katain katanya. Kalau sufi itu ciri khasnya pakaiannya jelek, pakaiannya bau katanya. Dikatakan itu langsung Imam Hasan Basri ngambil baju yang paling bagus, ngambil baju yang paling mahal, keluar ngajar ke masjid, lalu berpenampilan yang paling keren. Niatnya apa? Niatnya li ta'zim ala ilmillah, untuk memuliakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diperbolehkan. Nah, itu contoh ya. Contoh Islam itu menganjurkan untuk kita tampil keren, tapi di depan Allah Subhanahu wa taala. Pilih golok yang paling mahal, pilih asahan yang paling mahal. Kalau perlu sapinya yang berotot tuh. Sapi apa tuh? Sapi limusin. Jangan mau bilang limusin, tapi sapi yang limusin. Kambingnya yang perlu yang 10 juta, ada gak 10 juta kambing tuh? Beli yang kayak gitu supaya dibagikannya ada rasa bangga. Dan karena untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, apa hukumnya? Hukumnya itu sunnah muakkadah. Jadi asal hukumnya Pak, itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya
Sunnah yang benar-benar dituntut sama Nabi. Jadi Nabi bersabda, Nabi juga ngerjain. Paham Pak? Ada sunnah ghairu muakkadah. Jadi Nabi cuma bersabda doang tapi belum sempat ngerjain karena sudah meninggal dunia. Nah, kalau sunnah muakkadah, Nabi bersabda juga, Nabi ngerjain juga. Berarti memang ditekankan untuk di umat. Itu awal hukum daripada sembelih ini. Kemudian kata ulama, ada juga yang sifatnya jadi sunnah kifayah. Sunnah kifayah gini Pak. Umpama nih kita punya satu keluarga. Keluarga kita punya anak 10 umpama. Pengen korban gak punya duit. Cukup duitnya itu buat satu kambing doang. Karena keluarganya ngepas aja kerjaannya. Gaji bapaknya ngepas buat makan sehari-hari. Cuman kalau buat korban sekitar kambing 2-3 juta masih cukup lah buat makan Idul Adha sampai 3 hari setelahnya. Nah, gimana Ustadz cara solusinya biar berpahala semuanya? Si bapak nyembelih atas nama dirinya atau atas nama salah satu daripada anak-anaknya, diniatkan juga buat seluruh keluarganya. Paham Pak? Awal niatnya cuma satu. Ini jangan salah paham nih. Niatnya nggak boleh gini, saya niat korban atas nama saya, atas nama istri saya, atas nama anak saya yang pertama, kedua, ketiga, terus sampai disebutin. Itu nggak boleh. Nggak boleh bahasa kayak gitu. Nyebutnya itu adalah saya berkorban atas nama saya dan atas keluarga saya. Atau umpama saya berkorban atas nama saya dan saya niatkan pahalanya untuk keluarga saya. Itu boleh. Ya tetap ya, satu kambing satu nama, paham? Satu sapi buat 7 orang, satu kambing 1 orang. Nah itu persis kayak gitu tuh. Ada ustadz yang katanya ngomongnya boleh, satu kambing buat semua keluarga, mau berapapun keluarganya boleh. Iya boleh, jikalau bahasanya dibenarkan. Jangan salah paham nih, bahasa dibenarkan. Tetap penyebutannya 1 orang, tapi diniatkan pahalanya untuk sekeluarga boleh. Paham Pak ya? Satu doang namanya yang disebut, tapi dia niatkan pahalanya buat sekeluarga. Itu namanya sunnahnya sunnah kifaiyah. Yang ketiga, hukumnya ada yang mengatakan wajib. Ini menurut pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Mereka mengatakan wajib itu kurban, karena kata Nabi, man kana dzu sa'atin falam yudhi falaysa minna. Orang yang punya duit cukup, mobilnya banyak, motornya bererot, kontrakannya bejubel umpama. Tapi tahun itu dia enggak korban. Padahal korban itu cukup bisa dia keluarkan. Kata Nabi, itu orang bukan termasuk kelompok kami. Nah, dari hadis itu banyak ulama di kalangan mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya wajib karena ada nilai ancaman dari Nabi. Paham tuh? Nilai kewaspadaan dari Nabi. Bukan termasuk golongan kami orang yang punya duit tapi nggak mau korban. Nah itu udah tuh. Ada yang mengatakan wajib kalau dinazarkan. Umpama gini, ini santri bukan sih? Santri tahfiz. Kata santri tahfiz, santriwati, Ustadz, saya kalau lulus saya nazar mau korban nanti pas Idul Adha. Nah, kalau ada orang yang menazarkan satu kegiatannya didekatkan kepada ibadah, contoh umpama seperti rutinitas berkurban di Idul Adha, maka korbannya itu jatuhnya wajib. Emang kenapa Ustadz dijelasin? Ada yang sunnahnya muakkadah, ada yang sunnahnya kifaiyah, ada yang hukumnya wajib. Karena kalau hukumnya wajib, itu beda nanti cara pengelolaannya. Kalau orang yang berkurban tapi kurbannya wajib, hati-hati nih Pak, ini sering nanti kesalahpahaman ketika nyebut nama hewan. Itu ternyata hewan yang diniatkan atas dasar kewajiban hukumnya itu mutlak haram dimakan. Nggak boleh dimakan. Umpama bapak ngomong, tahun ini nih, ini ada kambing nih Pak, ini kambing ini. Pokoknya gue niatin kambing ini tahun ini mesti gue korbanin. Kalau ada istilah-istilah kayak gitu, mesti saya korbanin. Harus saya korbankan. Ada kata-kata mesti, ada kata-kata harus, ada kata-kata wajib. Dia lontarkan begitu saja dari mulutnya.
itu langsung status kurbannya bukan sunnah lagi, tapi jadi wajib. Nah, kalau wajib tuh Pak Haji yang punya kambing nggak boleh makan. Nah, pure 100% dikasih ke panitia untuk dibagikan kepada yang lain. Nah, paham ya? Tapi kalau hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah kifaiyah itu masih boleh dimakan. Sepertiga nanti ada jatahnya. Oke. Bagaimana Ustadz menentukannya? Jadi gini Pak ya, ada namanya ta'yinul udhiyah, menentukan hewan kurban. Jadi kata ulama, ayyakula masalan hadhihi udhiyati libadanatin aw syatin fi milkihi aw saudhi bi adasyati masalan patusbihu wajibatan. Di sini ada Pak keterangannya. Wajib ta'yin ialah ketika ada orang ngomong kayak gini, saya mah pasti tahun ini mau korban, pakai hewan saya nih. Ada kata-kata pasti, ada kata-kata harus, maka hewan itu harus dikorbankan. Berubah statusnya jadi nazar. Dan ketika nazar kata ulama mutlak tidak boleh dibagi-bagikan. Makanya dulu ada 2 sahabat Nabi yang padahal Idul Adha, tapi beliau nggak korban. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Itu pernah suatu ketika, pas ketika hari raya Idul Adha, beliau nggak korban. Lalu para sahabat Nabi nanya, ya Amirul Mukminin, kenapa kalian kok nggak korban? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya takut kalau setiap tahun saya korban buat diri saya, takutnya orang-orang mengira ini wajib. Makanya ada satu momen, 1 tahun saya nggak korban. Ingat Pak ya, ini buat beliau doang. Jangan buat kita. Ini karena beliau setiap tahun tuh pasti ngorban. Setiap tahun, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau ngorban itu nggak mungkin 1 Pak, kambing itu bisa 100. Jadi ada sekali-kali nggak korban karena khawatir umat setelah beliau akan niru-niru dan mengatakan korban ini wajib. Padahal hukumnya cuma sunnah muakkadah. Makanya ada satu momen beliau tidak kurban. Sebagaimana juga dilanjutkan estafet pekerjaan ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Itu ada. Kalau kita mengorban, yalah sekedar kambing cuma 1 umpama, Pak Haji rumahnya banyak, Pak Haji istrinya banyak, apa istrinya 1? Istrinya 1, anaknya banyak, hartanya di mana-mana umpama. Itu kalau sampai dia umpama, saya mau jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah, tahun ini nggak mau korban. Salah kalau gitu, penempatannya salah. Itu bukan beliau, tapi hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang itu tuh siapa aja? Islam. Jadi kalau umpama ada enci-enci, ada engkoh-engkoh umpama datang ke Masjid Nurul Ulum, bener Nurul Ulum namanya. Datang nih enci engkoh datang. Kenapa? Ci, ini saya bawa kambing katanya, mau ngorban. Apa hukumnya? Panitia nerima kambing dari orang kafir umpama. Hukumnya boleh diterima, tapi bukan jadi kurban. Jatuhnya cuman hadiah. Jadi kalau orang kafir nggak ada istilah sedekah, hanya istilahnya hadiah. Karena kalau menurut orang Cina nih, di antara Feng Shui Cina, itu katanya bikin hoki jadi kaya kalau dia berbagi di acara agama lain. Itu Feng Shui-nya cakep. Makanya waktu dulu kita ke Singapura itu banyak orang Cina itu banyak sedekah, sama banyak nganterin orang-orang tuanya itu jalan-jalan. Jadi Cina itu demen banget dorong-dorong emaknya, bapaknya jalan-jalan, dan dia nggak malu. Kenapa? Karena kata mereka berbakti kepada orang tua itu bikin kami kaya. Coba, kalau kita mah dibuang aja orang tua, cebok sendiri ya. Kalau Cina di Singapura saya lihat banyak Cina-Cina, inci-inci dorong di Merlion tuh, karena menganggap itu adalah simbol kekayaan katanya. Ya kadang-kadang lucu juga sih. Kita yang tahu agamanya tapi nggak kepake. Mereka yang bukan beragama tapi make agama kita. Ini lucu kebalik kadang-kadang nih. Oke, lanjut. Balik. Ustadz, saya punya anak, terus saya korban 5. Bagus. Tapi yang saya korbanin 1 buat saya, 1 buat istri saya, 3-3-nya itu buat anak saya. Tanya dulu, anak bapak udah balik belum? Belum. Anak pertama setahun, anak pertama 2 tahun, anak ketiga setahun, anak kedua setahun, anak ketiga baru dalam kandungan. Itu korbannya nggak sah.
Korban nggak sah. Kalau dia maksain buat korban, jatuhnya bukan korban, jatuhnya sedekah. Nah, kenapa? Karena orang yang dikorbankannya belum balik. Paham Pak? Orang yang dikorbankannya nih, diniatkannya kepada orang tersebut belum balik. Jadi jangan salah paham nih. Mentang-mentang dia punya duit, anaknya banyak, nih korban buat anak saya semua nih. Padahal anaknya masih bocah-bocah. Anaknya 6, anak yang paling gede aja 6 tahun. Setiap tahun dia berkarya. Setiap tahun dia berkarya sama istrinya. Nah, semua anaknya yang 6 itu dalam kategori belum balik. Ketika dia niatkan di tahun ini dia mau korban buat 6 orang anak itu, boleh gak? Jatuhnya bukan korban, silakan mau motong tahun itu nggak apa-apa. Tapi jatuhnya hanyalah sedekah biasa, namanya kurbah. Jadi bukan udhiyah, namanya kurbah. Beda tuh Pak. Kalau udhiyah sembelihan, tapi kalau kurbah hanya sekedar ibadah sedekah saja. Sedekah sunnah. Nah, lanjut. Apalagi berakal. Jadi dia mesti berakal buat orang gila. Kemudian memiliki harta yang melebihi dari keperluan pokok dirinya, serta orang yang wajib dinafkahi pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Begitu Pak. Jadi dia mesti dulu lihat umpama pasokan keuangannya. Umpama nih, kambing paling murah berapa Pak sekarang Pak? Hah? Berapa? 2 juta, 5 juta, paling murah 1.500.000 umpama, 2.500.000 umpama. Dia punya duit Pak cuma 2.700.000 umpama tuh, anaknya 10 atau anaknya 7 umpama. Kalau dia maksain korban hari itu, dipastikan umpama dia nggak makan atau dia nggak bisa memberi keperluan kepada anak dan istrinya umpama. Ini kita berbicara bukan, kan Allah yang ngasih makan, tahu Allah yang ngasih makan. Cuman tetaplah duit itu di kantong kita. Tetap Allah yang ngasih makan, tetap Allah yang ngasih minum, tetap Allah yang ngasih rizki. Cuman kita ada perhitungan memanage uang. Tahu lah, ini juga syariat juga ngomong, paham. Syariat juga paham. Nah, di sini kata ulama, kalau seandainya uangnya itu nggak cukup, buat 4 hari, artinya tuh tanggal 10 Zulhijjah sampai 3 hari ke depan, ternyata uangnya nggak cukup. Kalau dihitung-hitung, waduh Pak, kita sehari aja makan itu 200.000. Dikali 4 umpama 800.000. Sedangkan anak kita banyak, anak kita 7 umpama. Nggak bisa kan nih. Gimana Pak? Nah, saat itu juga orang itu tidak dikenakan kesunahan untuk kurban. Karena kalau dia maksain kurban dengan 2.500.000, uangnya tinggal 200.000. Uangnya tinggal 200.000. Harga minyak sekarang seliter berapa Bu? Waduh, itu bisa minyak semua itu makanan, gak ada ikan, gak ada gorengan itu. Ya Allah Robi, makanya gak bisa. Jadi gak semua orang bisa ditekankan untuk kurban, gak semuanya. Lihat dulu keuangan di hari itu. Kalau cukup alhamdulillah silakan berkurban. Tapi kalau gak cukup buat hari itu atau 3 hari setelahnya, berarti Anda belum ditekankan untuk memberikan hewan kurban. Berarti Anda termasuk orang yang menerima dulu dah, belum memberi. Tapi niatin Pak, jangan menerima mulu jadi orang. Minimal doa sama Allah, ya Allah saya pingin jadi orang yang memberi, bukan menerima mulu. Karena beda Pak derajatnya orang yang memberi sama menerima. Yadul ulya khairum min yadis supla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Prinsipnya kayak gitu. Kalau doa sama Allah, ya Allah jadikan saya orang kaya yang bisa memberi. Jangan doang nanggung, ya Allah jadi orang miskin aja lah, gak apa-apa lah, di surganya duluan ini katanya. Jangan, minta jadi orang kaya, jadi orang mampu, supaya dengan kemampuan hartanya dia bisa nolong orang lain. Itu yang benar, itu yang bagus doanya. Kalau level kita bukan level sahabat Nabi Pak, sekalipun mereka miskin juga mereka mah tahan banting, tahan iman. Kita mah aduh udah tanggal 29 nih, ya Allah malah cicilan banyak banget. Udah ngeluh kita mah. Nah, supaya nggak ngeluh, doa sama Allah, minta kaya, minta banyak rizki, supaya bisa berbagi sama orang lain. Nah itu gitu gambarannya tuh. Hewan yang sah dikurbankan, onta, sapi, kerbau. Kerbau buat 7 orang, onta, sapi, kerbau untuk 7 orang. Domba dan kambing itu untuk 1 orang. Yang dimaksud dengan al-an'am ya Pak. Al-an'am ini beda sama dabah atau dawab. Kalau al-an'am ini kata ulama adalah hewan-hewan ternak yang memang boleh dimakan. Dalam kitab
al-hayawanul kubro, kata Imam Al-Mawardi. Tapi kalau ad-dawab, hewan ternak juga, tapi tidak terbagi dua. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Jadi nanti khawatir nih, kan orang zaman sekarang mah ada aja kerjaannya. Gara-gara memahami arti al-an'am, hewan ternak, mungkin nanti akan ada suatu hari, ada ulama yang rada-rada miring otaknya, dia ngomong kayak gini, hewan ternak, berarti babi boleh dong. Kan babi juga diternakan. Ayo, ini yang ngeri. Makanya mesti pahami dulu kata-kata al-an'am, ternyata adalah hewan ternak yang hanya boleh dimakan. Tapi kalau ad-dawab atau dabah itu hewan yang melatak di bumi. Terbagi dua, ada yang bisa dimakan, mayukal, ada yang malayukal, nggak bisa dimakan. Termasuk hewan seperti khinzir, wakalbun, anjing dan juga babi, itu nggak bisa dimakan. Nah, itu contohnya Pak. Jadi nggak semua hewan ternak itu boleh disembelih, nggak bisa. Ternak ayam, Ustadz tahun ini saya nggak punya kambing, terus punyanya ayam. Boleh gak saya korban ayam? Gara-gara memahami hewan ternak nih, enggak Pak? Kalau ayam apa bahasanya? Diternakan benar ya? Peternak ayam, peternak bebek umpama. Kata ulama nggak bisa, nggak termasuk kategori. Tapi dalam mazhab Maliki boleh ngorbanin ayam. Dalam kitab Muwatta Imam Malik itu, mazhab Maliki boleh. Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu itu pengen korban, tapi saat itu nggak punya duit, nggak punya kambing, hanya punya ayam di rumah. Akhirnya beliau niat, saya niatkan ayam saya ini buat korban. Jadi beliau buat tahun itu motong ayam, dibagi-bagiin ke tetangga-tangganya. Itu hanya buat beliau aja. Kalau kita mah jangan, pakai yang ini aja. Nanti mau warga sini dipakai lagi ayam. Nggak bisa. Sekalipun mau bapak, kambing harganya 2.500.000, dibeliin ayam 2.500.000, dapat berapa ayam tuh? Dapat 200 ayam ada. 9 ayam. Ayam apaan tuh, mahal-mahal pun tuh kayak. Dapatlah 9 ayam umpama 2.500.000 umpama. Itu nggak bisa. Nggak bisa sekalipun senilai harganya dengan harga kambing, namun dibelikan kepada ayam, itu nggak bisa mencukupi 1 ekor kambing. Mesti kambing dan juga yang lain-lainnya. Lanjut, apa saja Ustadz syarat hewan kurban? Dari segi umurnya itu terbagi-bagi. Kalau onta itu kita nggak ada onta ya. Tapi kalau umpama bapak-bapak pergi ke Arab, ketemu onta lagi dikorban, itu ontanya biasanya 5 tahun ke atas. Kalau sapi atau kerbau biasanya 2 tahun ke atas. Kalau domba itu adalah 1 tahun ke atas. Boleh juga Pak 6 bulan ke atas kalau dilihat memang giginya udah copot. Yang terakhir adalah kambing. Kambingnya kambing Jawa. Kalau kambing Jawa mesti 2 tahun. Loh, kenapa Ustadz? Kok domba setahun, kambing Jawa 2 tahun? Karena kalau domba Pak, setahunnya aja badannya udah bengkak. Badannya udah gempal ya mah. Dia mah kayak ayam negeri kali ya. Ayam negeri apa? Usianya muda tapi badannya udah bahenol. Waduh, badannya udah jadi tuh. Tapi kalau ayam kampung tua tapi badannya segitu aja. Tapi lebih mahal ayam kampung. Lebih mahal ayam kampung. Nah, kambing sama kambing domba atau mungkin kita sebut dengan biri-biri kali ya. Biri bukan bere-bere bukan. Biri-biri. Itu kalau biri-biri atau kambing domba itu setahun aja udah besar badannya. Jadi kata ulama setahun ke atas boleh, 6 bulan pun kalau seandainya giginya udah kopah, giginya udah copot, artinya udah menandakan peralihan mau setahun, itu kata ulama boleh dijadikan hewan kurban, tapi bagusnya setahun aja. Kalau itu kambingnya tipenya domba. Tapi kalau kambingnya tipenya kambing Jawa, itu mesti 2 tahun. Bapak mesti jeli kalau beli kambing. Nanti ketipu sama banyak orang. Apalagi sekarang nih pintar-pintar penjual kambing. Tuh lihat Pak Haji, kambing saya mah tuh, ini tuh udah 2 tahun lebih nih. Ini akte lahirnya nih. Wah, akte lahirnya. Ini bener nih, nggak bohong katanya. Itu kadang-kadang ada sapi-sapi yang memang diprogram badannya disuntik lah atau badan diapain tuh Pak? Diisiin air lah, jadi gelondongan apa namanya tuh. Jadi supaya badannya itu ketika di majelis pembelian itu tuh, majelis akad tuh gede badannya. Itu hati-hati tuh. Apalagi sekarang tuh ya. Yang kedua nih,
Selamat dari aib yang biasanya mengurangi daging. Contoh, terlalu kurus hingga sumsum tulangnya habis. Pincang yang sangat tampak, sakit yang sangat tampak, rabun yang sangat tampak, terpotong sebagian telinga, terpotong bagian besar dari paha, gila, penyakit gatal walaupun sedikit dan aib semisalnya. Kemarin Pak Dadi ngasih sharean ke saya tuh. Jadi sekarang ada fatwa dari MUI setempat untuk memperhatikan hewan yang ingin dikorbankan. Jadi sekarang karena Indonesia lagi terserang penyakit apa namanya itu Pak? Hah? Apa namanya itu? Iya, ada kuku dan mulut. Jadi kuku sama mulutnya tuh kayak membusuk ya. Jadi kayak membusuk terus badannya kayak keluar bisul-bisul, bernanah. Itu kalau kayak gitu kondisinya dan membahayakan kualitas daging, maka nggak boleh, haram. Pokoknya intinya Pak, apapun yang ada pada diri hewan ternak tersebut, kalau cacatnya itu tidak berakibat kepada daging, seperti umpama ada kambing, berantem kambing kita, patah dia punya tanduk. Kalau tanduknya patah itu nggak berakibat kepada daging, itu boleh. Umpama tuh berantem, giginya patah. Gigi juga nggak termasuk aib yang menyebabkan kekurangan atau menyebabkan kualitas daging menurun. Tapi kalau udah sampai penyakitnya gila, terus dagingnya ada racunnya umpama, terus apalagi terlalu kurus, atau umpama dia pincang, jatuh, atau umpama dia ini kupingnya cuma satu, atau umpama ekornya putus. Pokoknya apapun aibnya yang sifatnya itu akan mengurangi jatah korban. Kan buntut atau ekor juga dia bakal dicacak-cacak, bakal dibelah-belah, bakal dibagi-bagiin. Nah yang seperti itu juga nanti ketika ada aibnya mengurangi jatah pembagian hewan kurban, itu nggak layak buat dijadikan hewan kurban. Nah, jadi inti gitu aja, jadi nggak usah pusing-pusing, lihat dulu kriteria kambingnya, kriteria sapinya gimana. Kalau seandainya umpama penyakit yang diderita oleh hewan ternak tersebut dapat mengganggu aktivitas dagingnya, sehingga dagingnya itu jadi sedikit dan berkurang dalam pembagian jatahnya, atau umpama akan menyebabkan keracunan orang-orang yang mengkonsumsinya, maka kata ulama la tujzi'u, nggak boleh, nggak layak, nggak memadai, nggak bisa itu dijadikan hewan kurban. Selanjutnya niat korban. Ini nggak bisa saya nggak apa-apa kali ya, nggak bisa saya nggak apa-apa ya, semampunya aja dah. Lapas niat korban itu Pak, nanti bapak-bapak kalau memotong sendiri boleh, kalau umpama pengen motong sama orang lain juga boleh, terserah. Kira-kira enaknya bapak gimana? Kalau saya nih jujur, saya ini orangnya rada puyeng ngelihat darah. Makanya kalau kambing saya mau korbanin nyuruh orang aja lah, nyuruh ustadz aja lah. Saya biasanya kalau mustaqim nyuruh sesalaman aja dah. Karena kalau ngat darah 2-3 kali udah gak enak nih pala nih, udah puyeng. Jadi ada tipe-tipe orang kayak gitu, ada aja. Ada. Kalau kayak gitu sifatnya nggak mampu dia untuk berkorban, bukan berarti ustadz sih nggak bisa korban, nggak begitu Pak. Bukan begitu bahasanya. Emang kita tipikalnya bukan tipikal orang yang motong korban. Kasih kepada orang yang piawai, orang yang jago lah. Nah nanti gitu. Nawaitul udhiyata sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian sambil menyebut untuk siapa hewan kurban ini. Kalau dia sendiri udah cukup nawaitul udhiyata sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat berkurban sunnah karena Allah Ta'ala. Tapi kalau untuk mewakili, kayak tadi tuh saya kasih kambing saya lewat Ustaz Salman umpama Al-Mustaqim, Ustaz tolong potongin Ustaz. Nanti Salman bakal ngomong nawaitul udhiyata sunnatan an siapa? An Ustaz Samsul Arifin umpama, disebut namanya tuh. Bisa gitu, saya niatkan hewan kurban ini untuk siapa nih? Untuk si fulan bin fulan. Atau untuk siapa nih? Untuk orang yang sudah berjasa buat pesantren umpama. Siapa aja disebut nama-namanya yang memang dia sudah mengeluarkan hewan kurban, saat itu juga maka hewannya sah terwakilkan dengan orang lain. Nah, gitu tuh. Apalagi jika dilakukan sendiri, maka niat ketika menyembelih atau memisahkan harta untuk berkorban boleh. Jika penyembelihannya diwakil ke orang lain, maka boleh niatnya ketika menyerahkan hewan kepada wakil atau ketika wakil menyembelihnya. Jadi gitu Pak ya. Jadi Bapak nggak mesti ketika motong,
Tapi ketika bapak udah misalnya harta buat korban, itu udah boleh sebenarnya. Ada duit nih, belum jadi kambing belum, ada duit. Duit saya ini insya Allah saya akan niatkan buat korban tahun ini gitu. Insya Allah ditabung lah tuh duit. Nah, tabung, nggak ngerokok pokoknya. Punya 20.000 rokok di kodo dulu sebentar, dipotong dulu buat korban. Nah, nabung sampai punya duit akhirnya 10 juta setahun. Dia beli sapi umpama tuh, dia niatkan buat 7 keluarganya. Nah saat itu juga ketika dia umpama belum tidak meniatkan namanya, dia lupa nih, dia nggak meniatkan namanya korbannya itu buat dia sendiri atau buat keluarganya, tapi dia udah niat ketika dia celengin duit itu diniatin buat korban. Saat itu udah dirasa cukup, sekalipun belum terbeli itu hewan kurban, nggak apa-apa. Atau umpama penyembelihannya itu diwakilkan sama orang lain, jadi boleh niatnya itu ketika menyerahkan hewan kepada wakil. Nah kayak kemarin saya serahkan kambing saya kepada Ustaz Salman umpama, Sat tolong potongin Sat atas nama ibu saya. Kemudian atau ketika wakil menyembelihnya umpama tuh, jadi ketika wakil nyembelih diniatin atas nama saya atau atas nama ibu saya, itu juga boleh. Jadi opsinya 2 di masing-masing masalah. Selanjutnya, kapan waktunya Ustadz? Nah, waktunya itu sejak terbit matahari, waktu yang memungkinkan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Nah, jadi kayak umpama kalau soal Idul Adha itu lebih cepat ya, dari Idul Fitri, karena Idul Adha itu sunnahnya kita nggak makan dulu, bener ya? Jadi sunnahnya nggak makan dulu, makanya yang jadi khotib jangan lama-lama, kasihan. Lapar, khotib lama sampai sejam lebih, ya Allah belum doanya. Khutbah pertama sejam. Khutbah kedua nambah lagi sejam. 2 jam, kelar jam 8. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini khotib nggak tahu ya kita belum makan. Nih, bilangin nggak apa-apa, konfirmasi aja. Kalau nanti jadi petugas khotib Idul Adha itu berbeda dengan petugas khotib Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu, tapi makannya jangan ketupat. Makannya ya korma lah, 1 butir atau nastar lah dikit lah, nyobain sebelum tamu nyobain umpama. 1 butir umpama, nggak apa-apa, batalin aja dikit. Tapi kalau Idul Adha sunnahnya apa ya? Sunnah nih mas, sunnahnya dia menahan diri dulu untuk tidak makan. Sebentar, kenapa kok Ustadz beda? Karena kita itu setelah sholat Idul Adha kita akan motong hewan kurban, dan setelah itu kita mau nyate, kita mau makan daging yang kita potong. Makanya kita dianjurkan buat nahan sementara. Nah khutbahnya pendekin. Udah tahu kita belum makan, khutbahnya Masya Allah tabarakallah dah. Nah pendekin khutbahnya. Apalagi hingga kapan? Sebelum terbenam matahari. Akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Ini berarti maghrib. Ustadz saya telat motongnya. Kapan ibu? 13 Zulhijjah. Kapan? Ba'da asar masih boleh. Ba'da asar masih boleh. Asalkan kalau udah mendekati maghrib 5:30 atau bahkan sampai jam 6, itu udah beda hari. Udah bukan tanggal 13 lagi, udah tanggal 14. Jadi kalau Islam, kalau Hijriyah, itu pergantian harinya itu maghrib. Tapi kalau Masehi itu pergantian harinya kapan? Jam 12 dini hari, padahal masih subuh itu. Masih subuh itu dia. Tapi kalau Islam itu maghrib udah ganti hari. Makanya kalau malam takbiran itu bukan lagi Ramadan. Bukan Ramadan lagi tuh. Buktinya apa? Kita nggak taraweh lagi. Kita langsung takbiran rame-rame di masjid. Disebutnya kalau malam takbiran udah masuk 1 Syawal sebenarnya. Nah, masuk 1 Syawal itu. Itu contoh ya Pak. Jadi kalau udah tanggal 13 pas ketika matahari terbenam, berarti udah nggak boleh lagi motong hewan kurban. Kapan-kapan dia motong hewan kurban di tanggal 14 gimana Ustadz? Tanggal 14 dia motong kambing. Membeda sendiri. Tanggal 14 atau kadang kebanyakan kambingnya. Kata ulama bukan udhiyah jatuhnya tapi kurbah. Hanya sekedar motong sunnah aja. Tidak jadi penyembelihan kurban. Afdolah kapan? Setelah selesai sholat id. Sunnah kurban. 1 nih buat yang mau korban Pak. Nah, lihat nih mau korban nih. Tidak memotong kuku atau bulu sejak 1 Zulhijjah. Sekarang masih tanggal berapa ya? Masih Zulqa'dah sekarang. Masih lama ya.
bagi orang yang ingin berkurban dan keluarga yang wajib dinafkahinya. Nah, ini penting Pak. Umpama yang mau korbannya itu adalah bapak kita, dan kita ini masih termasuk orang yang dinafkahi sama bapak. Padahal yang mau korban itu adalah bapak dan satu kambing doang, tapi tetap disunahkan itu sekeluarganya dia nahan, nggak motong kumis, nggak motong rambut, nggak motong bulu ketiak, nggak motong bulu bawah, nggak motong apalagi ya kuku segala macam, tahan sampai 10 hari. Aduh, udah gatal Ustaz. Udah gatal, tahan. Kenapa seperti itu? Karena nanti semua yang tadinya ada bulu-bulunya itu tuh, yang serba berbulu-bulu, nanti akan menyaksikan prosesi pemotongan hewan kurban, dan ketika itu juga semuanya akan bersaksi dalam kebaikan. Nah, jadi ketika bapak bertahan, bulu dan kukunya tidak dipotong saat itu justru akan mengundang banyak saksi dalam kebaikan saat terjadinya prosesi pemotongan hewan kurban bapak. Dan itu juga berlaku buat orang yang dia nafkahi. Makanya nanti ada sunnahnya lagi apa? Buat orang yang korban itu lanjutan nih. Pemilik hewan memotong sendiri kurbannya, kalau dia nggak mampu minimal nyaksiin. Jadi jangan pakai video call, jangan, nggak usah. Kecuali orangnya jauh, beda urusannya. Ini orangnya di rumah sih, dekat. Panggil, Pak Haji, ini kambing yang mau dipotong. Gimana nih ya? Nanti pakai kain, pakai serebet, langsung tuh menuju tuh. Cuma ngatin aja nggak apa-apa. Abdolnya itu yang punya kambing, yang punya hewan kurban ngeliatin doang. Yang motong mau orang lain, karena dia nggak mampu, takut ketendang. Takutnya. Maka saat itu juga sunnah untuk melihat hewan kurbannya. Nah, setelah hewan kurban dipotong, baru dianjurkan buat nyukur kumis. Nah tuh, cukur dah kumis tuh, udah kelar. Yang pada baplang tuh kumis dicukur, bulu ketiak dicukur, terus kuku-kuku dipotong. Selesai, udah bersih kembali. Nah itu sarana yang diajarkan oleh Nabi. Nah, dicukur ya? Dah, jam 6 dah. Udah jam 6. Dah. Nanti kita lanjut lagi deh Pak. Pembahasannya kita bersambung dulu. Karena panjang Pak ceritanya. Kita kalau dikasih waktu cuma 30 menit susah. Oke, ada satu pertanyaan Pak terakhir. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Ya. Yang pertama berkaitan dengan niat. Yang kedua mengenai upah. Ya. Niat ini pada umumnya orang kurban itu sapi secara kolektif. Betul. 7 orang. Nah, pada saat dibacakan itu panitia menyatakan ini kurban dari sepulan langsung dipotong, itu yang pertama. Betul, ya. Nah, itu Terus hukumnya seperti apa? Hari ini kalau di sini kan disebutkannya pada saat lagi memotong kan. Ya. Nah, ini kan biasanya sapi 1 ekor ini atas kurban sepulan. Nah, yang memotong kan langsung potong aja. Yang kedua, Upah. Ini kaitannya di sini saya baca nih. Dijadikan upah penyembelih. betul. Nah, ini kan kalau yang upah penyembelih ini kan artinya uang kurbannya ya, daging kurbannya ya. Nah, kaitannya kalau kita berikan upah di luar ini gimana? Oke. Ada 2 pertanyaan Pak ya. Satu, masalah niat hewan kurban kolektif seperti sapi atau sejenisnya. Itu gimana Ustadz? Tadi udah saya bahas. Untuk masalah niat, berarti kan jatuhnya taukil dia, mewakilkan untuk orang lain motong. Bukan dia yang motong kan, tapi panitia yang motong kan. Nah benar, berarti panitia itu jadi wakil. Kalau kita namanya mewakil, yang memberikan perwakilan. Nah gimana Ustadz? Kalau nanti ketika kita yang memberikan perwakilan kepada orang lain, ada 2 opsinya. Pertama, niat ketika menyerahkan hewan kurban kepada wakil, atau ketika si wakil atau panitia nyembelih. Jadi dua-duanya boleh. Umpama kita datang ke masjid nih datang, Pak ini sapi buat orang ini Pak ya, fulan.
Tapi ketika dipotong dia nggak nyebut apa-apa. Nah, sah gak hewan kurbannya? Sah gak Pak? Dia nyebutnya pas ngasih kambing doang, ngasih sapi doang ke panitia. Ya Pak, ini Pak, nama-namanya Pak ya. Saya sebut namanya Pak ya. Ini. Saya terima Pak ya, atas nama fulan. Di dalam kitab Al-Mu'tamad ini hukumnya sah. Sekalipun si pemotong nggak sebut. Jadi jangan marah-marah Pak Haji. Tadi saya lihat belum disebut namanya, ganti rugi panitia. Udah dipotong ke sapi limusin lagi. Waduh. Repot nih. Itu repot kadang-kadang tuh hukumnya. Repot iya juga ya, repot. Nah, yang kayak gitu ketolong ketika penyerahan sapi kepada pihak panitia. Udah ketolong. Dan kita Al-Mu'tamad sah, hukumnya sah. Ketika si pemilik hewan kurban menyebutkan nama yang akan diniatkan kepada pihak panitia. Jadi jangan takut Pak Haji. Sah hukumnya. Sekalipun umpama lupa yang motong nyebutin. Aduh, udah yang motong orang biasa-biasa aja lagi di kampung, kasian bener. Yang dipotongnya sapinya limusin, harganya berapa sih limusin? 100 juta lebih, ya Allah Rabbi. Ginjal kejual 2 itu. Nah, yang kedua, apa tadi yang kedua? Upah. Upah ini Pak, ini bagusnya gini ya Pak sistem Pak. Panitia itu ngebuat semacam kayak pamflet, pemberitahuan kita menerima hewan kurban. Atau umpama menerima uang untuk dibelikan hewan kurban. Ada 2 tuh biasanya tuh. Ada emang kita menyediakan hewan kurban, artinya kita udah menyediakan lahan buat hewan kurban, akan kita potong nantinya. Ada yang memang ngasih duit, kita sendiri yang kerja. Nah, contoh umpama, satu kambingnya dihargakan 3 juta. Bapak jangan pure 3 juta, tapi bilang lebih, Pak, memang Pak harganya 3 juta. Kalau Bapak motong sendiri. Tapi yang motong orang lain, kasihan orang lain nggak dapat gaji. Ya lebihinlah 3,1. 100 jutanya itu buat per kepala kambing atau sapi 200.000 udah gede dikit karena susah. Nah, yang benar kayak gitu Pak. Jadi jangan pure, akhirnya efeknya apa yang paling parah? Itu hewan kurbannya, dagingnya itu dikasih kepada apa tuh? Si pemotong. Bukan jatahnya Pak, kalau jatahnya nggak apa-apa. Ini bukan jatahnya. Emang benar-benar dikasih karena dia nggak nerima uang umpama. Udah Pak Ustadz nggak usah mikirin gaji saya berapa, kata si jagal. Berapa yang mau dipotong Pak? 20 kambing 20 kambing Pak. Berapa lagi? 5 sapi. Dah, Bapak nggak usah pusing. Kasih saya aja kambing 1. Udah kelar nanti. Nggak usah digaji sama. Saya minta aja kambing 1. Itu haram. Itu haram. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau memberikan gaji bentuknya adalah daging hewan kurban. Kecuali memang jatah hewan kurbannya itu dikasih ke dia emang jatahnya. Karena dia pas banget warga kampung sini. Nah itu nggak apa-apa. Nah gimana cara ngasih dia duit? Ya tadi kolektifnya gitu. Jadi umpama kayak kolektif tadi itu sapi harganya berapa sih? 10 juta ada? Ah enggak. Berapa? 10 juta murah amat. 20-an ya? 20 juta deh umpama. Lebihin dikit. 20 juta 100 atau 20 juta 200. Yang nanti 100 ribunya itu akan dialokasikan buat keperluan panitia. Nah keperluan panitia itu beda-beda. Nanti ada yang bentuknya gaji buat jagal, dibeliin plastik untuk penyewaan apa tuh? Tenda, buat penyewaan terpal. Dari situ ngambilnya, bukan dari dijual kulit. Kulit dijual, kata ulama 2 pendapat. Pertama, boleh dijual kalau memang itu jatah dari si pemilik hewan. Kan gini Pak ya, satu kambing nih Pak, sepertiga kan jatah buat yang punya kambing. Nah nanti ngomong, Pak, Bapak kan dapat sepertiga, iya. Nah sepertiganya itu Pak nanti jatah Bapak yang kulit, di antara yang sepertiga itu kulit. Nah nanti kita minta panitia Pak buat dijual, paham gak Pak? Jadi mintanya itu adalah setelah diterima itu kulit sama si pemilik kambing, kita minta lagi nanti sama panitia supaya nanti akadnya berubah. Jadi nanti panitia bukan terima kulit kurban, menerima apa? Kulit dari orang yang udah dikasih jatahnya. Paham gak nih? Kalau itu boleh.
Karena jatuhnya bukan lagi kulit korban, tapi udah beralih ke akad yang lain. Apa akadnya? Akad hibah. Buat udhiyah, akad hibah, boleh. Tapi kalau pure, emang gak ada sama sekali omongan di awal, udah kulit ini gak ada manfaatnya, isi perut ini gak ada manfaatnya, buntut ini gak ada manfaatnya. Ujuk-ujuk panitia datang ke pasar dijual, yang parah lagi uangnya dimakan lagi sama panitia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang disebut dengan mafia daging. Hah? Apa namanya? Mafia daging. Jadi ada dua, Pak. Ada mafia zakat, ada mafia daging. Biasanya tuh kalau mafia daging tuh ada dua. Ada yang bentuknya panitia, ada bentuknya ibu-ibu. Atau kadang-kadang panitianya kerjasama sama ibu-ibu. Bang, kan lu tugas motong. Iya, palanya pisahin. Nggak tahu kenapa kalau nanti ketika hewan kurban dipotong, ada aja kepala-kepala yang hilang. Nggak tahu tuh pala kemana. Tahu pada tuh, kambing 20, pala tinggal 2. Mana 18 nih? Hilang aja gitu aja. Hati-hati tuh. Jangan cuma gara-gara kita pengen makan kepala kambing, makan sesuatu yang haram, masuk ke dalam perut. Pala itu dagingnya banyak, Pak. Pala itu kalau dibelah, Bu, dagingnya banyak. Bisa dibagi ke orang lain, kita makan. Yang resenya lagi pas satu keluarga bisa ngambil 4 pala lagi. Allahumma sholli ala Muhammad, tuh gimana itu? Jangankan pala kambing, Ustadz, di sini pala sapi hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu parah berarti kondisinya. Mesti dibikin tim kepolisian daging, pokoknya KD. Gimana caranya? 20 kambing, 20 pala utuh. 5 sapi, 5 pala utuh. Coba hitung nanti. Awas ada yang hilang. Ada kucing hitam nanti. Ada, alhamdulillah. Berarti warga sini tertib, bagus. Tapi ini masalahnya banyak yang nggak kayak gitu. Hilang aja tuh kepala nih, kemang kucing hitam nih banyak ini. Ntar dia berubah jadi anaknya. Nyuruh anaknya, emaknya nggak tahu mau lagi nyuruh anaknya. Ada kaki tuh nyempil pasti di sela-sela panitia, ambil dari bawah katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diajarin nyolong lagi sama emaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan ngajarin anak buat hal-hal yang nggak bener. Cuma gara-gara pengen bikin sop kaki, berubah jadi sop neraka nanti. Jangan ngajarin yang bener. Udah jatah segitu aja. Yang rese kadang-kadang RT RW. Aduh. Kecuali memang RT-nya itu dikasih kok jadi omongan kan. Saya punya paman, Ami juga RT di rumah, RW juga lagi. Ini saudara saya di kampung. Ini gimana Sul ya? Orang pada susun sama Ami katanya. Kenapa Mi? Itu kenapa kok PRT sama PRW dapatnya jatahnya banyakan katanya. Ami gimana itu? Ini jujur, ini tuh Ami dapatnya bukan dari kampung sini tapi dari kampung yang lain. Yang Ami dapat kata gitu. Tapi kalau ini daging yang dari sini, Ami sebisa mungkin memberikan seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya sama panitia. Bahkan ada yang ngasih itu bukan panitia, tapi sepemilik hewan kurban, paham nggak? Jadi pemilik hewan kurban itu udah misahin dagingnya, yang jatah dia nih Pak, bukan jatah orang, jatah dia, kan sepertiga. Jatah dia, umpama kalau sapi umpama 100 kilo, berarti jatah dia itu sebenarnya nih jatah dia itu 30 kilo, tapi kan nggak mungkin, jahat. Itu namanya pengkurban yang nggak tahu diri. Pernah ketemu gitu tuh, Pak Ustadz, nih saya nyerahin sapi, ya. Tapi pala sama kakinya buntutnya pisahin, lu aja yang motong. Kesel banget, dipisahin kakinya kayak gitu. Ente aja yang motong, saya bilang. Ribet banget, kasih sepenuhnya buat orang. Itu hanya sekedar gambaran sunnah doang, yang korban minimal makan. Tapi ya ilok 30 kilo makan, ya Allah Robi, kedagingan orang itu. Kedagingan orang-orang Betawi itu. Kebanyakan kelolodan. Maka nanti nggak bisa yang seperti itu kondisinya. Sekalipun memang itu jatah dia, kita tahu itu jatah dia. Sepertiga itu jatah dia. 30 kilo itu ya jatah dia. Tapi yang nggak mungkinnya diambil 30 kilo, jahat amat dia. Buat apa berbagi kayak gitu mah? Masih dihitung-hitung.
Kalau perlu ambilnya apa? Isi perutnya ambil tuh, silakan. Kulitnya ambil, silakan itu. Nah nanti umpama yang kayak gitu dikasih ke RT, PRT jangan takut, boleh itu diterima, nggak apa-apa. Tapi Ustaz itu bukan dari panitia saya dapatnya, dari mana? Dari yang punya korban. Nah itu nggak apa-apa. Sebagai bentuk terima kasih karena RT udah kerja baik di sini, maka yang punya kambing atau yang punya sapi ngasih ke dia. Nah itu nggak apa-apa. Kalau ceritanya kayak gitu. Tapi kalau pengen cerita umum, mau apapun jabatannya, mau apapun kerjaannya, sebenarnya mesti sama. Lah, kalau kayak gitu ceritanya Ustadz, orang nggak mau kerja. Di mana-mana panitia itu kan intinya mau dapat kambing rada banyakan. Atau umpama mau dapat duit pada banyakan. Oke, kita hitung lagi. Kalau kambing kayaknya susah dagingnya, tapi kalau duit bolehlah. Umpama tuh. Makanya saya bilang kolektif daripada uang yang dikasih ke panitia itu agak dilebihkan. Lebihnya itu diproses untuk dibagi kepada tukang jagal, dibagi kepada panitia. Umpama Ustadz alhamdulillah setelah pengajian Ustadz banyak yang berikan uang kolektif lebih. Nggak hanya 100.000 tapi sampai 1 juta. Jadi berapa terkumpulnya? 30 juta. Hanya buat kolektif panitia. Ya silakan pakai. Buat penyewaan segala macam dibagi-bagi nanti untuk kepanitiaan karena dia kerjanya gila-gilaan. Capek itu motong kambing nggak capek. Nanti dikasih, emang jatahnya dia itu mah. Nah nanti buat kambing, nah bukan diakal-akalin Pak, ini kita bukan ngakalin hukum enggak. Itu kembali lagi kepada pihak panitia. Kalau panitianya tahu hukum, dia akan bicara kepada pihak-pihak tertentu selaku yang punya kambing, yang punya sapi. Pak, ini ada jatah Bapak. Kita ini motong tapi kan pakai tenaga, lapar, kita pengen lah makan daging gitu yang kita potong. Terus gimana ya Pak Ustadz? Ya maunya daging jatah Bapak kita ambillah 2 kilo. Kan Bapak dapat jatah 5 kilo nih yang punya sapi, kita ambillah 2 kilo buat panitia makan. Boleh gak Pak? Ambil aja gak apa-apa, saya ikhlas. Nah mintanya sama siapa Pak? Sama yang berkorban. Bukan minta sama panitia. Sampai kapanpun panitia itu bukan yang punya kambing. Ingat Pak ya, ini kadang-kadang panitia nih seakan-akan punya kambing. Lah gue yang motong sih. Iya lu yang motong tapi daging punya orang, bukan punya ente. Jangan kayak gitu. Jangan panitia tapi memunculkan arogansi yang besar. Akhirnya sifatnya itu pengen banyakin daging. Enggak. Kita itu niatnya tabarruat. Apa tabarruat? Ngebantu orang lain tanpa gaji. Kalau digaji alhamdulillah. Nanti kolektifnya atau nanti daging daripada orang yang berkorban kita minta jatahnya sedikit-sedikit kita kasih kepada panitia. Kalau kayak gitu ceritanya masih aman. Paham Pak ya? Aduh kepanjangan Pak. Hampura dah. Udah ya. Kekenyangan lagi. Kita lanjut lagi deh Pak ya. Kalau ada waktu kita bisa terusin lagi pengajian kita. Ini jangan putus pengajian. Aduh ngeri nih. Bersambung pengajiannya. Nanti kalau Ustadz lain ngajar juga repot. Ulang lagi. Udah ini umpamanya gitu nih. Ini kalau mau nyambung pengajian lagi umpama kita akan bahas lagi sampai detail masalah-masalah yang terkait dengan hewan kurban. Karena kalau bahas daging nanti nyerempet ke akikah. Gitu Pak. Apa hukumnya akikah di hari raya Idul Adha? Nah ada tuh kadang-kadang tuh orang tuh. Maaf Pak Ustadz, saya bukan buat korban kambing ini. Tapi buat apaan Pak? Buat akikah. Nah itu juga masalah tuh. Nah ada juga nanti masalahnya itu beda-beda. Bedanya apa? Buat akikah dagingnya diapain? Buat korban bagaimana cara pembagiannya? Itu juga beda-beda. Dah cukup dah Pak. Mudah-mudahan kajian kita pada subuh hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semuanya yang nanti akan dilantik menjadi panitia kurban diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran dan diberikan kepercayaan untuk bisa berbagi dengan adil kepada sesama dan mudah-mudahan juga kajian kita pada subuh hari ini dijadikan asbab kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surallahal-adzim astaghfirullahal-adzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر وما ينبغي لجلال وجهك الكريم عالم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram salamun ala أتى ذا المقام بقلب سليم وجد احترام. وأشغل